malam hari ini saya kebagian tugas sebagai host pada podcast kali ini. Saya akan mewawancarai atau kita akan berbincang-bincang dengan salah satu leader di Kota Palu, yaitu Bapak Emerald Manager Arifudin. Beliau ini ahlinya online, guys. Tadi kan udah dengar bagaimana beliau bawa materi. Sekarang kita mau cari tahu bagaimana dia mengupas iklan yang tidak dibandit-bandit gitu. Pasti mau cari tahu kan, iklan gratis dari beliau. Oke, langsung saja mari. Gimana gitu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga malam ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Oke, sesuai tema tadi tentang bagaimana kita membuat iklan di media sosial terkait iklan tentang produk-produk kita. Biasa tentunya teman-teman sudah sering melihat beberapa iklan dari teman-teman terkait beberapa produk kita yang ada di PT Keling Indonesia. Namun sering biasa teman mengalami kendala terkait konten-konten yang dibuat pada saat pada saat akan diposting, terkadang kena ban di banned aplikasi, misalnya seperti di aplikasi Facebook. Nah itu yang sering terjadi masalah. Yang pertama masalahnya, kita langsung kepada permasalahannya. Yang pertama terkait dari segi gambar yang digunakan. Berarti gambar sangat berpengaruh ya, Om ya? Ya. Gambar juga sangat mempengaruhi. Ketika gambar itu satu gambar, misalnya satu gambar sudah sering digunakan oleh beberapa teman-teman yang menggunakan gambar yang sama. Ketika kita posting menggunakan gambar yang sudah sering diposting, itu biasanya akan kena banned. Dan yang kedua yang sangat mempengaruhi adalah termasuk dari copywriting yang kita gunakan. Itu sangat copywriting juga itu akan mempengaruhi. Nah, selain copywriting dan gambar, kadang biasa kita juga yang ketiga, kita sering memasukkan link postingan, copy link entah itu link website atau link WhatsApp kita. Tetapi dalam hal penggunaan link juga kita perlu memperhatikan hal-hal yang ada kode link tertentu yang tidak diperbolehkan oleh aplikasi Facebook. Jadi kita fokus yang kita bahas ini, contoh kita ambil satu ini di aplikasi media sosial seperti Facebook. Nah, karena saat ini memang kita tahu aturan dalam hal penjualan untuk di Facebook, ada pembaharuan kebijakan dari Facebook terkait postingan kita tentang iklan produk apa saja. Nah, tentunya di sini teman-teman sering mengalami hal ini. Nah, sebagai contoh mungkin teman-teman bisa melihat beberapa iklan yang sudah kami posting terkait copywritingnya. Bagaimana sebenarnya intinya, pertama copywriting dan link yang kita gunakan. Kita memasang link, entah link WhatsApp atau website langsung ke link, itu kita harus bagaimana membuat copywriting itu supaya tidak terkesan kita hanya menjual di situ. Jadi buat copywriting itu yang menarik gitu ya? Ya, copywriting yang menarik. Nah, seperti apa copywriting yang menarik? Tentunya banyak hal yang perlu kita ceritakan di situ. Kita bercerita tentang di copywriting tentang aktivitas kita sehari-hari, atau tentang kisah atau apapun. Nanti pada saat digambar kita menyesuaikan juga. Jadi gambar yang kita gunakan itu harus
sesuai dengan copywriting yang kita gunakan tadi. Sementara mengenai iklan di FB seperti itu mungkin nanti kita akan bahas lagi di lebih lanjut. Oke, kalau begitu Om, saya begini, kita kan mau ambil gambar nih kan? Iya. Terus bagaimana kita tahu kalau gambar itu sudah banyak yang pakai gitu? Sementara kan kita biasanya kan ambil di Telegram gitu kan? Biasanya kita menggunakan apa yang ada di Telegram itu yang sudah disediakan oleh Kevin sendiri. Kita biasanya udah buat copywriting sedemikian rupa, tapi gambarnya yang kita tidak tahu ini posisinya udah digunakan apa belum, udah banyak yang digunakan, ada batasnya enggak gitu? Berapa pengguna gambar tersebut yang bisa kena delik ke kita gitu? Ya. Jadi begini, untuk mengatasi hal seperti itu, mengantisipasi terkait persoalan gambar, kita ambil contoh misalnya gambar klorofil atau omega 2 ataupun misalnya yang kaitannya sekarang itu yang terkait dengan COVID, produk-produk untuk suplemen. Nah, walaupun misalnya gambar itu yang kita ambil misalnya di Telegram atau kita buat sendiri logo yang sudah kita buat, nah tetapi di situ kita bisa sebenarnya di sinilah kita memerlukan ada kreativitas kita. Nah, kita bisa menggunakan foto lain dan entah foto pribadi kita, terus kita tinggal tempelkan logo, misalnya logo atau file PNG dari produk yang ingin kita pasang iklan, seperti misalnya klorofil kan sekarang kan ada sudah banyak file-file template PNG-nya untuk kita tempel misalnya dengan foto kita sebagai latar, terus kita masukkan tempelkan foto produk apa yang kita mau pasang. Nah, itu salah satu cara sebenarnya untuk mengantisipasi supaya kita tidak kena banned. Karena saya kemarin coba seperti itu, ketika saya coba ambil dari Telegram, ternyata gambar itu sudah banyak yang menggunakan, dan berapa orang yang menggunakan itu kita tidak tahu, karena di channel Telegram itu kan digunakan untuk umum, jadi yang ambil bahkan ratusan sampai ribuan orang. Nah, disinilah kita perlu bisa misalnya untuk mengambil gambar itu kita ambil yang file PNG-nya, kita tempel aja. Nah, disinilah yang saya katakan kita memerlukan kreativitas supaya tidak terkesan sama gambar yang kita buat, supaya tidak terkesan sama dengan orang yang sudah posting lebih awal. Kalau begitu kita harus belajar lagi bagaimana membuat gambar yang beda dari yang lainnya gitu ya? Iya. Artinya gambar, entah gambar apapun, misalnya tentang pemandangan, latar belakangnya entah pemandangan atau foto pribadi kita atau foto tentang apa, pokoknya di sini tinggal kreativitas kita bagaimana supaya beda. Entah bisa tergantung dari menyesuaikan dengan copywritingnya. Jadi misalnya copywriting tentang cerita satu kisah, berarti ambil latar belakang backgroundnya itu sesuai dengan copywriting kita. Intinya seperti itu. Artinya biar orang melihat antara gambar dengan cerita atau copywriting yang kita itu nyambung kayak gitu. Nah, orang akan biasanya kalau di Facebook yang ketika melihat postingan yang mereka lihat pertama itu adalah gambar. Misalnya di Facebook, gambar konten yang kita buat gambar atau video. Dan bisa kita buat dalam bentuk video. Yang sering kena banned itu ketika kita ambil hanya gambar, tapi kalau video itu enggak ya. Karena saya sudah coba berapa kali itu kalau dengan video, terus walaupun copywritingnya seperti apa, terus tapi yang kita masukkan adalah video, itu tidak akan kena banned. Tapi kalau gambar, gambar ketika sudah melebihi batas yang ditetapkan oleh Facebook, saya sudah gambar yang sama sudah berulang-ulang diposting, itu yang akan kena banned. Seperti itu. Berarti butuh kreativitas kita untuk bagaimana caranya gambar itu bisa jadi video kah atau punya perbedaan yang lebih dengan yang lainnya gitu Pak ya? Iya. Jadi sedikitnya seperti ini kan di Facebook itu, Facebook entah di Facebook atau banyak sekarang aplikasi gambar itu kita bisa buat animasi, bentuk seperti yang ini animasi, sehingga jadinya seperti
saya dianggap video. Yang tadinya gambar kita rubah jadi video dengan mungkin dengan durasi ada 5 detik, ada atau 10 detik. Jadi intinya dia sudah jadi berubah jadi video dan itu kita posting seolah aman dengan kena banned. Oke. Nah, setelah gambar kita sudah tahu berarti gambar harus beda kalau bisa buat ke video. Ya. Kemudian bisa tidak berikan kita contoh bagaimana buat copywriting yang satu tidak kena ban, kemudian unik itu kayak bagaimana, Om? Ya, copywriting itu kan ketika kita buat misalnya sebuah contoh tentang kacamata, kita buat iklan tentang kacamata, tapi ada kata-kata satu kalimat yang di situ terlalu kita langsung menjelaskan tentang misalnya fungsi kacamata, kacamata premium 7 itu manfaatnya ini kita sebutkan langsung di situ. Ya. Kemudian kita pakaikan link WhatsApp kita atau kita pasang link link website link atau Kinet atau kita punya link website yang lainnya. Terus itu biasanya ketika gambar itu gambar kacamata yang kita gunakan sudah sering berulang, orang sudah banyak yang pakai, itu pasti akan kena banned. Misalnya ini kacamata foto yang sama ini yang kita ambil di Telegram, channel Telegram, tapi sudah banyak yang menggunakan, itu pasti itu kena ban. Itu dalam bentuk contoh kacamata. Tapi kalau misalnya dia bentuk produk suplemen seperti klorofil, omega squat, itu kadang yang paling berpengaruh di situ adalah gambar. Jadi di sini walaupun copywritingnya kita terlihat sederhana, tetapi gambar itu sudah berulang-ulang itu bisa kena banned. Nah, jadi makanya di sini perlu kreativitas kita menggunakan membuat suatu konten berupa gambar atau video yang punya keunikan tersendiri. Misalnya seperti tadi saya katakan, misalnya pakai foto kita pakai kacamata atau foto kita terus tempelkan gambar klorofil atau produk apa saja yang ingin kita iklankan. Intinya sebenarnya seperti itu. Cuman kadang biasa teman-teman banyak menggunakan apalagi copyright yang sama yang kita ambil dari channel Telegram kan itu bersifat umum. Nah, di situ kita perlu hindari menggunakan kata-kata yang misalnya yang umum orang gunakan. Yang perlu kita modifikasi itu adalah tadi copywriting dengan gambar. Karena yang ada dari channel Telegram itu hanya sebagai gambaran produk, misalnya produk ini intinya copywritingnya seperti tinggal kreativitas kita membuat cerita bagaimana tentang produk itu. Saya pikir seperti itu. Berarti memang betul-betul kita perlu belajar untuk membuat satu konten yang kreatif, kemudian yang beda dengan yang lain biar kita tidak kena ban. Oke, Om Arif, bagaimana bisa contoh konten copywritingnya itu yang bisa langsung membuat orang ini loh gitu. Itu bisa berikan contohnya gimana, Tom? Contohnya kayak seperti apa? Saya coba kasih contoh seperti saya buka langsung yang saya posting di Facebook saya sendiri. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat postingan saya yang ini postingan untuk hari ini. Nah, kita bisa lihat sendiri. Ya. Ini gambar ini saya katakan tadi gambar yang saya ambil dari Telegram. Dan saya sempat melihat postingan beberapa teman-teman, banyak sekali yang sudah menggunakan gambar tentang Omega Kids dengan coronavirus tulisan. Nah, di sini saya coba menambahkan beberapa tulisan, kemudian bagaimana bisa tampil beda, misalnya menambahkan logo Keling, kemudian ada tambahan gambar lainnya dengan variasi, kemudian
sehingga tampaknya berbeda dengan Gambar yang lain. Ya, yang penting ada perbedaan. Kemudian dari segi copywriting, saya coba buat sendiri. Misalnya ini postingan saya 7 jam yang lalu. Assalamualaikum, selamat siang sahabat online, seperti itu. Jadi kita selalu bagaimana di kalimat awal pembuka itu kita memberikan salam pembuka kepada followers kita atau orang-orang yang jadi target kita. Misalnya saya ambil cerita, selamat siang sahabat online, semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Nah, di sini saya mendapatkan hanya cerita, intinya sebenarnya pengantar. Anugerah yang paling berharga adalah nikmat sehat dan mensyukuri segala yang dimiliki hari ini. Selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan jaga imunitas tubuh dengan tepat dan benar. Salam sukses. Nah, di bawahnya baru saya pasangkan link WhatsApp, aplikasi mana yang kita kuasai dulu. Nah, tentunya aplikasi mana yang kita gunakan, yang kita bisa ahli untuk menggunakan membuat desain gambar atau foto kita. Kemudian yang kedua, mengenai selain aplikasi apa yang tadinya kita yang kita pahami, tentu ada beberapa aplikasi yang sudah umum digunakan oleh teman-teman, khususnya di bermain digital network marketing. Yang pertama itu yang umum biasa adalah Canva. Nah, Canva itu, kalau di Canva itu kan dia kemudahannya kita bisa membuat gambar dengan kualitas gambar dengan resolusinya yang sangat bagus kalau kita menggunakan Canva. Nah, jadi ada di beberapa aplikasi itu seperti Canva. Kemudian kita bisa menggunakan, kalau untuk itu tadi untuk buat gambar. Kemudian di Facebook sendiri ada sih sebenarnya cara mudah untuk membuat gambar. Seperti di Facebook itu ada, kita bisa gunakan aplikasi Facebook pada saat membuat cerita. Di sini kita bisa juga membuat gambar dengan misalnya memasukkan beberapa template bisa. Selain aplikasi itu, kemudian Canva kita bisa gunakan ada KineMaster. Itu yang umum. Tapi kalau KineMaster itu kebanyakan digunakan untuk membuat konten video. KineMaster atau editor video, itu yang umum digunakan. Nah, artinya kembali lagi, kalau ingin memilih aplikasi, itu banyak aplikasi. Kembali lagi kepada teman-teman, aplikasi mana yang sebenarnya teman-teman kuasai, itu bisa. Namun selain beberapa aplikasi yang saya sebutkan tadi, mungkin ketika teman-teman melihat postingan dari teman-teman lain, tentunya pasti akan bertanya, melihat, oh ini buat gambar seperti ini sampai tampilannya seperti ini, atau konten video sehingga tampilan seperti ini kira-kira aplikasi apa ya? Nah, kan seperti itu. Jadi dari itu yang saya katakan tadi, ketika kita membuka media sosial, kita rajin melihat postingan-postingan teman-teman, disitulah kita ambil referensi untuk membuat konten. Sehingga ketika kita lebih banyak melihat jenis-jenis konten, di situ akan memberikan kita satu ide-ide bagaimana membuat konten, entah itu gambar atau video. Nah, terkait aplikasi itu kita tinggal belajar. Sekarang ini kan di aplikasi Play Store Android itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang apa istilahnya tergolong mudah digunakan dan tidak menggunakan ruang memori yang begitu banyak ya. Tapi tadi yang saya sebutkan, kalau seperti Canva itu menghasilkan kualitasnya, gambarnya itu cukup bagus, tetapi dia menggunakan ruang yang lebih besar. Nah, jadi ketika kita ingin memilih aplikasi mana yang harus kita pelajari, kita tinggal melihat, kita mau buat
konten berupa gambar, kita cari masih banyak aplikasi lain yang lebih mudah, yang tidak memerlukan ruang memori yang cukup besar. Tapi kalau untuk membuat video itu ada seperti editor video, ada editor video, yang kedua video editor, itu beda loh aplikasinya. Ya. Saya sendiri menggunakan aplikasi itu. Kemudian untuk membuat desain gambar, saya gunakan gambar atau poster, saya kadang menggunakan itu Canva. Belajar bagaimana caranya bikin konten, kemudian copywritingnya biar konten itu menarik gitu kan, kemudian aplikasinya gitu. Aduh, kayaknya komplit nih. Tapi belum komplit kalau belum belajar sendiri. Buat teman-teman yang masih penasaran, langsung saja download tuh aplikasi, banyak di Play Store dan bisa langsung coba. Kalau masih bingung nanti bisa komen di sini, bisa tanya langsung ke Om Arif gitu kan. Beliau kayaknya tambah seru ini. Buat teman-teman yang masih penasaran, ya sekarang kan masih belajar sedikit-sedikit gitu kan, nanti akan ada ada saatnya kita akan praktek langsung dengan Pak Arif gitu. Jadi buat teman-teman yang masih serius, masih mau fokus di bisnis online, tapi kalau menurut saya sih rugilah kalau nggak fokus, karena masalahnya ini ada uangnya gitu. Buat yang tidak serius, aduh sayang sekali itu kan, karena masalahnya kita udah disiapkan untuk belajar, kemudian kita suruh prakteknya gratis pula itu kan, belajarnya gratis, ada uangnya lagi gitu, kita dapat feedbacknya buat teman-teman gitu. Baiklah, malam hari ini cukup, materinya cukup sampai saat ini. Nanti berarti ada kelanjutan lagi entah apa yang akan kita bahas. Buat teman-teman yang mau request kita mau bahas apa, bisa request di kolom komentar. Jadi biar tidak penasaran, maunya mau bahas apa lagi gitu kan. Setelah ini nanti ada lagi, tetap di Loyal Business Leader, jangan tinggalkan layar HP teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.